I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dia Asti Wulandari dengan NIM A1C4211039 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membuat tugas keanekaragaman hayati, yaitu tanaman coklat ataupun kakao beserta dengan keunikannya. Let's go! Saat ini saya sedang berada di perkebunan kakao, tepatnya di Desa Pulungrejo, Kabupaten Tebo. Perkebunan ini sudah dikelola sejak lama, yang sudah menghasilkan banyak buah dan juga perawatan tanaman yang cukup baik. Tanaman kakao ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Indonesia, khususnya di sentra-sentra pengembangan kakao. Kakao ini merupakan tanaman tahunan yang dapat mulai berbuah pada umur 4 tahun dan apabila dikelola secara tepat, maka masa produksinya dapat bertahan lebih dari 25 tahun. Tanaman kakao ini memerlukan persyaratan tumbuh dan teknologi budidaya yang memadai supaya mampu memberikan hasil yang optimal. Batang dari tanaman kakao ini, habitat asli dari tanaman kakao ada hutan tropis dengan curah hujan dan kelembapan yang tinggi, sehingga tanaman tumbuh tinggi. Batang tanaman kakao tumbuh tegak, tinggi tanaman di kebun pada umur 3 tahun dengan kisaran 1,8 sampai dengan 3 meter. Daun dari tanaman kakao ini sangat bervariasi, dari kecoklatan, coklat, coklat kemerahan, merah kecoklatan, kemerahan, merah, merah muda, merah cerah, merah tua, dan kuning kemerahan. Daun muda berwarna kuning, kuning cerah, coklat, merah kecoklatan, hijau kecoklatan, hijau kemerahan, dan hijau. Kemudian tanaman kakao ini mempunyai akar tunggang yang disertai dengan akar serabut dan berkembang di sekitar permukaan tanah, kurang lebih sampai dengan 30 cm. Bunga kakao ini hanya terdapat di cabang sekunder. Bunganya itu berwarna putih, kecil, dan juga halus. Kakao ini merupakan salah satu jenis tanaman penyegar yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kakao ini mempunyai peran penting sebagai bahan dasar untuk produk pangan, kosmetik, maupun kesehatan. Seluruh bagian tanaman kakao itu dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomis. Batang kakao ini yang meliputi 70% bagian tanaman kakao merupakan bagian yang potensial untuk diolah, seperti menjadi gula kristal, pakan ternak, dan bioetanol. Sedangkan daun itu menghasilkan biomasa. Kandungan utama dari biji kakao itu digunakan untuk industri coklat dan turunannya, kosmetik, serta obat. Dari biji itu dihasilkan pangan, gula, dan juga tepung. Bungkil kakao itu merupakan produk samping yang dihasilkan dari proses pengolahan kakao yang umumnya diperoleh dari pengayakan bubuk kakao dan pada ekstraksi polifenol dari biji kakao. Saat ini, pemanfaatan bungkil kakao masih terbatas digunakan sebagai bahan pangan dan pupuk. Pemanfaatan sebagai hidrolisat protein merupakan salah satu alternatif. Hidrolisat protein itu merupakan asam amino atau peptida dari protein terhidrolisa yang dapat diproduksi secara kimiawi maupun enzimatif. Di samping mempunyai nilai jual yang tinggi, hidrolisat protein juga memiliki potensi nutrisi dan fungsional yang baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan produk makanan dan suplemen kesehatan. Di sini bisa kita lihat, ini adalah buah kakao. Buah kakao ini berupa buah buni dengan daging bijinya itu sangat lunak. Bentuk, ukuran, dan warna buah kakao ini sangat bervariasi dan merupakan salah satu karakter penting sebagai penciri perbedaan antar genotip kakao. Berdasarkan bentuk buahnya, buah kakao di sini itu berbentuk kondeamor atau buah berbentuk elips dengan permukaan buahnya itu agak kasar. Dan warna buahnya itu jika masih muda, itu warna buahnya itu sangat bervariasi, mulai dari merah muda sampai dengan kecoklatan. Dan jika buah itu sudah masak, maka buah itu akan berwarna merah kekuningan, kuning agak kehijauan sampai dengan oranye.